setiap orang kan tahu ya, artinya kita harus tahu diri kita gitu. Benar. Itu yang terpenting. Jangan kita mencari kita nanya-nanya gitu kan, senior ke siapa untuk apa? Bukan untuk ngikutin 100% gitu kan. Tetapi jalan kehidupan daripada senior itu yang bermacam-macam kan pastinya. Kita cocokkan ke kehidupan kita. Kita cocok nggak ya begitu? Nah itu pentingnya kita tahu kemampuan kita, tujuan kita, gitu kan, sehingga kita bisa memilih tuh dari model-model orang-orang terdahulu kita. Ustazah, kira-kira apa nih keistimewaan dari kitab Syarah Zarqoni terhadap Mawahib Laduniya ini, Ustazah? Ya, tadi berarti nyambung ya, artinya dari mu'alifnya, penulisnya, kemudian dan mu'alifnya kita tahu tadi banyak juga sana pujian daripada ulama-ulama lain terhadap Imam Zarqoni ini. Kemudian kitabnya sekarang kenapa ya tadi seperti yang Ustazah kasih mukadimah bahwasannya Syarah Mawahib ini termasuk kitab sirah yang min ahammiha wa adhamiha wa asmaliha, yang lebih lengkap, penting, lengkap, kemudian terdiri yaitu dari hadisnya detail, kemudian masail fiqhiyah, permasalahan fiqhiyah itu beliau walaupun beliau basicnya itu madhab maliki, tapi ketika beliau menguraikan masalah fikih, beliau uraikan madhahib ukhra, syafi'inya gimana, ahmadnya gimana, kemudian ahnafnya gimana, dengan tanpa beliau ta'assub fanatik gitu. Jadi tetap dengan porsi beliau kasih dalil-dalilnya setiap madhabnya. Jadi kayak munsif, adil gitu beliau, nggak ta'assub ketika menguraikan masail fikihnya tadi. Jadi masail fikihnya ada, hadisnya detail, kemudian durus wa ibar wal hikam dari setiap misal ada ghazwah itu apa nih hikmahnya. Nah itu juga beliau tulis gitu kan, artinya kasih hikmah dari peristiwa-peristiwa itu. Mungkin itu sih. Berarti Syekh Zarqoni lengkap berarti Ustazah. Termasuk maksudnya makanya kenapa kampus, maksudnya Universitas Al-Azhar sendiri membuat proyek untuk peneliti, misalnya untuk S3 ini mengambil satu, kan dari situ kelihatan dong kenapa beliau itu memilih kitab Imam Zarqoni gitu loh untuk dibagikan ke kita. Berarti kan ini kitab ada sebenarnya, ada di maktabah sekarang sudah ada gitu. Cuma belum ditahqiq dengan tahqiq ilmiah. Jadi belum detail gitu. Secara ilmiah itu belum detail tahqiqnya. Padahal ini kitab bagus yang tadi ya kan, dari segi mu'alifnya, dari segi kitabnya. Maka ini perlu nih, perlu khidmah. Kadang banyak memang kitab-kitab yang bagus tapi kita belum hidmah lagi. Hidmah untuk yaitu mentaklik, mentahqiq. Nah, maka dari Al-Azhar sendiri memilih kitab itu, kemudian dibagi-bagikan ke bahis Al-Azhar, bahis yang doktorah ini. Setiap bahis itu ada mahtutat itu kan terdiri lauha ya, halaman gitu. Nah, itu 100 halaman. Nah, jadi setiap orang dapatnya 100 halaman daripada kitab itu. Kalau Ustazah dari 100 halaman itu hadisnya, jadi karena kita orang hadis, selain kita tahqiq, kita juga pelajari detail di rosah tentang rawi, setiap rawinya kita pelajari satu-satu, dan hukumnya juga kita pelajari dengan detail. Detail. Jadi karena itu yang membedakan jurusan hadis dengan jurusan lainnya. Ketika ada dalil hadis, itu kan kita harus benar-benar detail. Berbeda kalau dia orang fikih, orang tafsir, itu cukup menukil kalam ulama saja atau hukumnya saja, atau hadisnya rokum nomor berapa gitu di kitab ini, itu cukup. Tapi kalau kami dituntut untuk mempelajari dengan sedetail-detailnya hadis itu. Masalahnya apa, penyakitnya apa, hukumnya apa, nukil ulama juga. Nah, jadi Ustazah dapat 100 halaman atau lauhah dari maktub itu yang terdiri dari 300 hadis. Nah, mungkin boleh Ustazah diceritain secara singkat kesimpulan apa nih yang bisa Ustazah ambil atau temuan menarik dari disertasi Ustazah yang sudah buat? Yaitu ya,
mungkin hampir mirip karena Ustadzah kan S2 tahrij tuh. Ya kan, kalau kami di Qismul Hadis itu, di jurusan hadis itu memang kebanyakan S2 itu kayak proyek gitu loh. Proyek bareng-bareng dari kampus yang itu tuh kitab hadis. Jadi full hadis isinya kitab itu. Kayak dulu Ustadzah S2 kan punya Hayatus Sahabah. Kitab Hayatus Sahabah karya mu'alif Imam Al-Kandahlawi. Itu isinya kan hadis-hadis aja langsung gitu, hadis. Ada berapa puluh hadis, ratusan, ribuan. Nah, dibagi. Ustadzah S2 dapat 300 hadis. Tapi langsung kita nahrijin aja. Jadi di S2 Ustadzah tahu bagaimana mentahriz dengan benar sesuai dengan ilmu tahrij itu sendiri, itu di S2. Ya kan? Kita mulai belajarnya itu di S2, prakteknya gitu. Karena ya mungkin hadis pertama 50 pertama mungkin ngoyo ya. Ngerjain tuh ya Allah sehari satu hadis tuh seminggu gitu. Awal-awal. Tapi kalau udah 50 ke atas itu kan sudah terbiasa. Kemudian sabako udah pernah nih di hadis sebelumnya. Nah, jadi kayak rawinya pun kayak udah dipelajarin ya. Jadi kalau di S2 itu kayak ya satu kesulitan gitu, yaitu tahrij aja. Ya kan, tahrij dengan masalah-masalah di dalamnya. Di S3 dengan Ustadzah ini Syarah Mawaib ini dan memilih tema tahqiq itu alhamdulillah dapat ilmu baru. Gitu, dan memang ya Ustadzah juga apa aja deh yang penting agak beda. Apa di SD Ustadzah nggak perfect banget ya sebenarnya ketika mencari judul juga gitu. Yang penting Ustadzah dapat ilmu baru. Nah, itu misalnya Ustadzah pengen ada beda lah gitu. Sebenarnya bisa aja S3 sekarang bisa tahrij juga. Cuma mungkin kalau di S2 itu 300 hadis, ketika S3 kalau memang disetujuin oleh pihak kampus jadinya 500 atau 600 hadis, 2 kali lipatnya. Nah, tapi kan itu satu model kan, artinya sama kayak di S2 gitu. Ya mungkin mudahnya, maksudnya enaknya, keuntungannya dia nggak perlu belajar ilmu lain, ya kan, kesulitan lain gitu. Itu keuntungannya. Tapi makanya Ustadzah senang banget dapat tahqiq karena ada ilmu baru, yaitu ilmu tahqiq itu sendiri dengan di kitab Mawahib ini. Jadi kesimpulannya ya memang benar, misalnya sesuai klaimnya tadi yang Ustadzah bilang di keistimewaan kitab itu sesuai, bahwasannya ya tadi ini kitab siro emang kitab azim besar gitu, mausu'i lengkap, ditambah dengan ke background dari mu'alifnya yang memang tafannun. Beliau itu Imam Zurqani itu referensinya itu saya kira 190 buku dalam menulis kitab ini. Jadi dan Ustadzah itu, dan alhamdulillah BTW Ustadzah juga babnya tuh Masya Allah. Ustadzah namanya kutub siro kan banyak ya, kita tahu lah, antum tahu lah gitu kan, sering baca kitab-kitab siro, Nurul Yakin dan sebagainya. Yang Ustadzah itu dapat alhamdulillah bab hukum sholawat ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah subhanallah kan, artinya ya dari kesulitan yang nggak terlalu sulit, karena bab hukum sholawat itu kan sering kita dengar, ya kan. Kemudian referensinya juga nggak sulit. Ada buku-buku yang kita ma'ruf, kayak seperti Qaulul Badi'nya Imam Sakhawi. Kemudian ada lagi gitu kan, banyak gitu dibahas tentang hukum sholawat itu. Jadi nggak mudah untuk Ustadzah mencari referensi merujuk langsung yang dirujuk oleh Imam Zurqani. Nah, jadi Ustadzah rujuk kembali itu kitab, telaah lagi bener nggak sesuai yang Imam Zurqani nukilkan kaulnya. Kemudian kalau masalah Ustadzah lebih detailkan lagi. Kalau memang saya Zurqani masih kasih hulaso aja, Ustadzah rujuk, kemudian Ustadzah nukil dengan detail. Sebelum lanjut, ada info yang mungkin bakal relevan untuk banyak pendengar di sini. Kalau kamu salah satu wisudawan Al-Azhar, pastikan itu diabadikan dengan cara yang pantas. Athena Visual menghadirkan lebih dari sekedar foto, tapi visual yang bercerita. Dengan tugas signature mereka, sudah ikon Al-Azhar, dan ton elegan yang menjadi ciri khas. Tip hasilnya bukan hanya indah, tapi juga penuh makna. Dipercaya oleh mahasiswa Indonesia, Malaysia, Brunei, Athena Visual paham bagaimana menjadikan momen sakral lebih dari sekedar foto. Athena adalah visual dream dari perjuanganmu di Mesir. Jadi memang kesimpulannya ya tadi
kitab ini kitab siroh yang azim yang membahas tidak cuma dari segi sirohnya aja, tapi dari fikih, kemudian hadisnya dan lugohnya, kemudian usulul fiknya. Nah, itu juga detail, dan ustadzah pribadi mendapatkan alhamdulillah mendapatkan banyak ilmu, baik itu dari segi teknisinya yaitu ilmu tahqiq itu sendiri, dan juga khusus bab yang ustadzah tulis yaitu hukum sholawat dan juga tentang sahabat gitu. Habis sholawat itu ada kayak 2 bab gitulah, tiga bab ding, hukum sholawat, kemudian tentang sahabat, terakhir itu tentang maradun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu berapa lama Ustazah akhirnya bisa menyelesaikan disertasi ini? Berapa lama? Oke, berarti berapa lama? Nah, sebenarnya Ustazah kan di awal nargetin tuh ya 2 tahun ya. Karena kata guru Ustazah juga, oke ente ngambil S3 insya Allah selesai S2 tahun. Nah, Ustazah pegang itu perkataan guru Ustazah tuh kayak sebenarnya awalnya Ustazah juga nggak nargetin segitunya, gitu kan? Karena di S3 itu Ustazah nulis 3 tahun. Ustazah S2 gitu ya, malis. S2 Ustazah nulis 3 tahun. Di S3 ini ternyata guru Ustazah mention enggak, ente bisa nulis 2 tahun. Ustazah mikir, kenapa anak bisa nulis 2 tahun? Awalnya gitu ya, mikir gitu ya. Habis itu ternyata, tapi kaul itu, perkataan itu tuh masuk gitu loh. Ke hati dan pikiran Ustazah tuh masuk, renungi, dan dijalankan dengan baik gitu kan. Sehingga benar ketika perjalanan penulisannya bahwasannya, oh iya ya, kenapa S3 itu sangat bisa, orang itu harusnya lebih cepat daripada S2. Karena kita udah punya basic penulisan. Kita udah punya basic di S2 gimana nulis gitu kan, gimana cara masalah ini tuh gimana menyelesaikannya. Apalagi ya maksudnya orang hadis, Ustazah orang hadis ini ya agak mafhum lah gitu. Oke, kalau berarti tahrij ya kan, apalagi kita fokusnya ke tahrij ya. Selain tahqiq yang lebih diboldkan itu kan tahrijnya juga gitu. Jadi dan kita sudah belajar itu di S2. Jadi memang bisa lebih singkat. Kalau orang itu ya tadi menargetkan, kemudian menyelesaikannya memang tidak meninggalkannya gitu. Enggak ninggalin gitu. Jadi bisa orang itu nyelesain kalau dia memang enggak sibuk ya. Orang kan beda-beda. Di sini Ustazah ngomong sendiri karena memang Ustazah enggak ada, memang fokus. Ustazah itu ya alhamdulillah Ustazah tuh orangnya ketika masuk sesuatu, memilih sesuatu itu all out gitu. Orangnya tuh all out. Maka kenapa pertimbangannya tuh banyak banget tuh Ustazah tuh sangat timbang ya setiap orang ya. Tapi memang kayak kenapa? Karena anak tuh kalau mau ini berarti kudu selesai gitu loh. Oke, anak mau 2 tahun. Ya udah deh, 2 tahun bismillah. Bismillah deh 2 tahun gitu. Walau nggak tahu tuh gimana masalahnya gitu. Berarti untuk waktu pengerjaannya Ustazah, berarti Ustazah orangnya all out banget nih menyelesaikan sesuatu. Jadi itu tuh kayak selain itu nomor 2, nomor 3, nomor 10. Selain bab itu. Jadi mungkin nanti kita cerita tentang gimana ya, antum nulisnya tuh gimana emang, gitu kan. Nah, itu jadi berapa tahun? 2 tahun sih, 2 tahun nulisnya mah gitu. Tapi kenapa endingnya kayak kalau 2 tahun kenapa sidangnya tahun ini gitu ya? Ya itulah, artinya kita nyaman nulis ya mungkin setahun 2 tahun, tapi kita tahu gitu kan di Azhar tetek bengeknya gitu kan, jeroat dan sebagainya itu di luar kuasa kita. Maka kembali lagi memang penting banget, dan Ustazah juga berusaha selalu kayak ngasih insight ke anak-anak itu bahwasanya kalian itu harus diperhitungkan hal-hal yang di luar kuasa kita. Khususnya di Azhar kita tahu gitu. Ya ijroatnya, ya dakatirnya, dosen-dosennya itu di luar kuasa kita. Ya mereka sakit, ya mereka sibuk, ya berkasnya salah, ya dan sebagainya. Itu di luar kuasa kita gitu kan. Dan itu harus kalian perhitungkan dalam perjalanan kalian. Artinya apa? Kalau kalian mau 3 tahun, 4 tahun, berarti kalau kalian mau 2 kayak Ustazah ya, berarti Ustazah mau 3 tahun. Berarti anak nulis 2 tahun, anak siapkan hal-hal yang di luar
kuasa kita itu adalah 1 tahun 2 tahun. Nah itu penting. Makanya Usada tuh jujur agak bingung gitu maksudnya ya, karena Usada tipenya begitu ya, set gitu. Jadi kalau ada orang yang follow the flow gitu, jadi sejalannya orangnya tuh sejalannya orang lari aja tuh kesandung kadang ya kan, gimana dia nggak mau jalan gitu, mau santai itu gimana, orang yang gerak aja tuh kita tuh ketemu ini macet dan sebagainya kan gitu. Jadi orang tuh memang bergerak aja gitu, taharok, bergerak, siapkan segala kemungkinan yang di luar kuasa kita, dan insya Allah kalau minimal kayak Usada pengennya setahun, pengennya 2 tahun, ya nggak jauh-jauh kan, 3 tahun 4 tahun. Tapi kalau orangnya ya Usada nggak tahu ya, setiap orang kembali lagi-lagi Usada bilang setiap orang punya caranya sendiri. Cuma ya kita harus perhitungkan tadi, penting kan, artinya orang harus perhitungkan hal-hal yang di luar. Nah ini masih berkaitan nih Ustazah. Tentu bagaimana nih rahasia Ustazah akhirnya bisa menyelesaikan disertasi ini, konsistennya bagaimana dan secara efektifnya bagaimana nih Ustazah? Tamam. Ini masuk ke torikohnya. Usada gimana nulisnya gitu kan? Orang beda-beda. Dan memang Usada sering ditanya, kamu kok bisa sih cepet nulis gitu kan? Ente nulis gimana gitu kan? Berapa jam sehari depan laptop gitu kan? Nah, karena ya tadi Ustada punya prinsip pokoknya bangun tidur itu ibaratnya kan kita di sini sebenarnya nggak nulis doang ya nggak sih? Cuma Ustada itu ya menomorsatukan itu gitu loh. Jadi kalau diingat-ingat, misalnya kalau Ustada ingat-ingat, Ustada nulis itu kayak Ustada itu udah pagi jam 9 pagi tuh udah semua tuh berarti udah masak untuk makan sarapan, udah sholat duha, dan udahlah gitu kan, yaumiyahnya tentang itu udah semua. Jam 9 itu memang depan laptop, dan itu kayaknya memang awal-awal nulis tuh begitu. Dan itu penting sih, penting banget untuk orang-orang pertama menulis S2 atau S3 mempunyai ritme yang konsisten. Beda lagi judulnya. Apakah itu alat tool? Artinya apakah antum itu melakukan itu selama S3? Enggak. Artinya kadang kita butuh gasnya lebih kuat di awal untuk mendisiplinkan diri kita, membiasakan waktu kita, disiplin kita terhadap itu tulisan, terhadap laptop, mata juga terbiasa untuk lama. Itu penting di awal-awal. Kalau sudah 50% penulisan, kan sudah nggak butuh tuh yang kudu on banget, kudu lama, biasanya 10 jam sehari. Kalau udah finishing, ya mungkin cuma setengahnya. Dan kita pun ya tadi, tahun pertama orang itu kan masih refresh gitu ya, masih semangat. Makanya usahakanlah yang pertama tahun-tahun awal itu usahakan kalian itu layal tafid. Artinya jangan menoleh, jangan terlalu banyak kesibukan. Faktanya apa masalahnya? Orang-orang sekarang karena dari marhalah fase S1 menuju S2 itu kan ada gap gitu ya. Ibaratnya kayak beda kan, oh sekolah sama nulis nih. Anak mau berhenti dulu, mau refresh dulu, mau istirahat. Ya padahal mah istirahat itu ente nyari judul tuh juga udah nggak sekolah, nggak ujian. Kan gitu. Tapi orang tuh terlena gitu. Udah mah dalam 1 tahun pertama nyari judul, itu kan sampai 1 tahun sendiri tuh pencarian judul. Nah, kalau kata Ustadzah mah itu tuh orang tuh udah nggak ada beban untuk ujian loh. Itu tuh udah termasuk istirahat gitu. Tapi orang lanjut, biasanya juga di tahun kedua orang nggak nulis atau dia ngapain gitu kan ya. Lah mau nyoba hal baru deh, bisnis, kerja, kayaknya mau kerja deh setahun doang. Padahal segala sesuatu, kalau ente tuh udah S2, S3 tuh nggak mudah loh kan gitu. Artinya Ustadzah tuh percaya orang yang ngambil S2 atau orang yang ngambil S3 berarti dia tuh bener-bener mau konsen terhadap ilmu itu sendiri gitu loh. Berarti ente tuh mau paham kok ilmu itu. Terus kenapa ente itu mau, apalagi di awal-awal ente mau nyoba
dunia lain gitu loh. Jadi itu kayak kontradiktif kan? Padahal cap S2 Azhar atau S3 Azhar itu kan nggak kaleng-kaleng ya nggak sih? Benar. Orang kalau S2 Azhar MA itu ecek-ecek nggak? Enggak Dong, berat dong itu nama. Enggak. Tapi faktanya, apakah orang-orang itu sesuai? Nama dengan gelarnya sesuai nggak? Wallahu a'lam. Tergantung orangnya. Dan itu perlu kita sama-sama menormalisasikan bahwasannya S2 itu nggak mudah. Nggak mudah ini berarti artinya ente itu membawa nama S2 Azhar loh. Mau itu ulum, mau itu dirosat. Maka kalau ente memang sudah memasuki S2 atau S3, tinggalkan. Kalau di S1 bisa loh. Ustadzah juga S1 nggak terlalu ngoyo gimana. Mumtaz, kudu fokus. Nggak, bisa disambi gitu bahasanya tuh kalau ustadzah ya. Bisa sambil apa-apa gitu. Tapi ketika di S2, itu tuh nomor 1 sudah. Bab menelaah ya tulisan, yang menelaah ini. Itu tuh nomor 1. Ditunjang dengan pengajian-pengajian yang ada di sini. Itu sangat membantu. Dan kalau ustadzah kembali ke yang tadi, ustadzah mulai jam 9 itu alat tol depan laptop. Keseharian ustadzah tuh di awal-awal nih, di jam 9 alat tol sampai duhur, sholat, makan siang, lanjut lagi sampai asar. Nah habis asar sekitar jam 4 kan tergantung musim ya, maghribnya jam berapa. Nah habis asar itu ustadzah istirahatnya karena ustadzah punya pengajian atau ngaji dengan syekh itu pada maghrib, habis maghrib. Nah maka sekitar habis asaran itu ustadzah tutup laptop, tema tentang perhadisan itu, tahqiq itu kan, ustadzah murojaah tahdir itu artinya kita menyiapkan dares yang mau ngaji ke syekhnya. Biasanya ustadzah gitu. Jadi pada maghrib anak ada dares apa, kalau ustadzah kayak pada maghrib ustadzah ada dares fikih sama usulul fiqh. Ya udah ustadzah tutup tuh laptop dengan segala hadis dan sebagainya, ngalih pindah ke fikih. Nah, tergantung ya, orang beda-beda nih. Ustadzah kan ini sharing ustadzah, ustadzah ngaji ya fikih maghribnya. Jadi ustadzah dan ustadzah itu emang nggak capek ya, nggak ada yang nggak capek gitu kan ya. Cuma kalau ustadzah tuh senengnya apa? Karena ustadzah tuh selalu senang gitu ke daras, ke ngaji tuh pada maghrib tuh senang. Kok bisa senang? Emang nggak capek kan gitu ya? Harusnya. Senangnya kenapa? Karena ustadzah istirahat dari laptop, ketemu manusia, keluar rumah. Jadi sehingga ustadzah kalau daras tuh dengan senang hati. 1, istirahat nih mata gitu kan, dari laptop yang berapa jam itu, dari jam 9 sampai asaran gitu. Yang kedua, tema baru, karena ustadzah suka hal-hal yang baru gitu ya, suka yaitu belajar gitu, mengkaji fikih kan, tema baru dong gitu kan, atau ya kadang juga ada daras hadis juga gitu. Jadi tapi kan walaupun itu hadis, walaupun dengan tema yang berbeda, tapi kan beda tuh, artinya kita itu cuma diem kan, kita mendengarkan. Bukan yang ketika kita nulis kan kita capek gitu ya, nyari dan sebagainya. Di ngaji itu kan kita dapat ilmu, tapi kita diem aja, kita cuma ngedengerin aja, dengan menyiapkan sebelumnya. Dan itu sangat ustadzah suka gitu, artinya alhamdulillah gitu, ustadzah diberi taufik. Itu semua tidak akan lari daripada fadlullah ya, taufik Allah, bahwasanya ustadzah diberikan nggak kenyang gitu, selalu haus, selalu ingin tahu, selalu excited gitu, senang gitu, rasa senang aja gitu. Enggak capek enggak? Capek itu kalau ada enggak tahu ya, karena ustadzah ya itu pentingnya memang melakukan sesuatu tuh dengan bahagia, jangan sedih. Karena setan kalau sedih, setan kan suka yang sedih-sedih ya. Karena orang kalau lagi sedih itu kan enggak bisa dia ya mengcover, kurang gitu, dia belajarnya tuh sulit. Nah, tapi kalau orang itu enggak sedih, nah gimana cara enggak sedih dong? Ya mungkin ada hal-hal yang kita enggak bisa, masalah itu datang, tapi kan kamu bisa menghindar gitu. Kamu bisa memfokuskan diri kamu dari hal-hal yang jauh-jauh dari itu, sehingga kamu bisa menjaga hati kamu, diri kamu untuk jauh dari kegundahan, kegalauan, kesedihan, sehingga selalu bahagia.
Jadi belajar dari menulis dari jam pagi sampai sore dengan suka hati. Kemudian di magribnya usada itu keluar juga dengan suka hati karena pengen tahu hal baru, ketemu orang dan sebagainya, dan usada anggap itu istirahat. Karena kan hakikat istirahat itu apa sih? Bukan tidur. Ya oke lah, kita katakan tidur, iya. Tapi kan istirahat itu juga intikal dari ila syai'in akhar gitu kan, dari sesuatu yang A ke B, itu juga termasuk istirahat gitu. Di tengah-tengah itu istirahat. Jadi tergantung orang memahaminya, dia mau memanfaatkan dari pengen istirahat dari A ke B itu ngapain. Nah usahakan sih kalau usada mungkin bisa kasih saran yang mungkin yang membuat usada juga bisa konsisten ya itu ya, mungkin usada karena nggak jauh-jauh gitu, dunianya itu dunia begitu. Artinya kalau nggak nulis ngaji kayak gitu loh. Orangnya tuh plus anak tuh introvert gitu. Usada introvert, jadi mungkin itu sangat membantu ya teman-teman. Usada sangat nggak bisa ketemu orang lama-lama jauh-jauh banyak, itu nggak bisa. Usada kalau mau bener-bener libur pun ngaji pun ya manusiawi, kita pengen nonton aja, scroll itu tuh udah bahagia banget usada itu daripada ketemu manusia. Mungkin anak nggak tahu ya, tapi usada punya teman ekstrovert, dia nulisnya kudu di kafe, subhanallah gitu, energi dia ada gitu. Usada nggak bisa, ya Allah, rasanya udah cukup aja dinding-dinding itu yang menemani saya gitu kan. Tapi aneh manusiawi juga ya, makanya kalau ngaji, keluar ngaji itu seneng. Tapi kalau di ngaji juga nggak banyak ngomong. Udah sebenarnya energinya udah ini kan terkuras ya. Cuma kayak beda ruangan gitu, itu tuh refreshnya di situ. Tapi juga memang nggak banyak energi sih untuk ngobrol-ngobrol kayak gitu, nggak di daras. Untungnya kan di daras kan juga sifatnya bukan untuk kilwakol ya, ngomong atau apa ngobrol gitu kan, enggak. Kita datang ya ketemu orang ya salam, kemudian langsung daras seperti itu. Nah berarti gimana nih Ustazah menyimbangi antara urusan akademik sama urusan personal atau pribadi dan sosialnya bagaimana? Ya itu ya tadi ya mungkin ya tadi ya orang beda-beda. Usada anaknya introvert, kemudian memang sukanya di dunia itu, mungkin terlihatnya flat ya, iya enggak sih gitu kan, boring gitu kan mungkin. Ya tapi ya itu orang beda-beda. Emang nggak keluar, nggak makan di luar gitu kan, nggak jalan-jalan kah gitu, jarang sih. Kayaknya kalau jarang sih, sebulan sekali ada nggak? Mungkin, atau 2 bulan sekali ya mungkin. Tapi kalau seminggu gitu enggak. Karena ya itu, ustada ya, apalagi di S3 ini ya, di S2 itu ustada nggak terlalu perhitungan banget. Di S3 ini sangat perhitungan. Kenapa? Bahkan setiap hari. Ustada tuh ingat ya, jadi setiap hari yang ustada jalani selama 3 tahun ke belakang itu, rasanya ustada punya pikiran setiap jam yang ustada lalui kemarin itu di S3 ini, taruhannya itu adalah umur orang tua. Itu kerasa banget. Itu kerasa banget. Karena itu adalah resiko terbesar ketika ustada ngambil S3. Yaitu apalagi ini cerita-ceritanya tuh senior-senior ustada, S3 itu memakan waktu yang bertahun-tahun, sehingga kadang orang tua kita kan pasti udah 50-an 60-an ya. Kawan-kawan ustada atau di atas ustada tuh pasti udah 60-an 70-an. Itu orang kalau udah segitu kan ya udah tinggal ikhlasnya aja kan, ibaratnya gitu loh. Masih ada alhamdulillah, nggak ada ya udah waktunya kan gitu. Jadi keputusan terbesar mengambil S3 dan resikonya adalah tentang keluarga dan orang tua. Maka dari awal tahun pertama, tahun kedua, ya Allah, anak lama-lama di sini tuh taruhannya umur orang tua. Itu memang di S3 ini paling ekstrim sih, ustada paling ekstrim banget. Ekstrim, bahkan ke diri ustada itu lumayan ekstrim ya. Selalu gitu loh. Ingat itu. Sehingga nggak bisa. Kalau di S2 rasanya tuh nggak terlalu keras gitu. Di S3 ini ustada itu karena anak ustada merasa udah ada tanggungan. Di saat teman-teman ustada sudah bekerja dan sebagainya, dan ustada memilih untuk melanjutkan, sehingga ada batin gitu. Sebenarnya ada batin yang
nyeseknya tuh ada. Cuma kadang kita tuh harus mengorbankan sesuatu nggak sih? Nggak bisa dijamak loh. Mau belajar sampai ujung, mau berpendidikan tinggi, tapi juga pengen bareng orang tua hidmah, kadang nggak bisa. Kadang kita bukan meninggalkan kewajiban atau kebaikan itu, emang nggak bisa digabung. Bukan nggak bisa, tapi kadang kita harus mengorbankan. Dan itu tuh butuh waktu aja gitu. Itu butuh waktu dan butuh ya sabar aja untuk menjalankan itu. Dan Usada memilih untuk Bismillah, anak tinggalkan mereka sebentar. Bukan untuk melepas tanggungan sebagai anak dalam khidmah kepada orang tua, tetapi anak ingin membuktikan. Tapi memang kalau Usada pengen buktiin tuh ke orang tua sih, ke keluarga gitu. Anak pengen buktiin, bahwasannya bisa loh anaknya perempuan, apalagi Usada tuh perempuan satu-satunya nih BTW di rumah gitu. Jadi rasanya Usada kayak pengen banget ngebuktiin bahwasannya kamu bangga loh punya anak gitu, anak yang beda sendiri dari keluarga besar, apalagi dari keluarga inti gitu. Dan kamu nggak, kalau sudah tiba waktunya, kalian akan bangga. Mungkin saat ini, ketika tahun pertama, ketika awal-awal, itu berat. Dan memang, dan taufiknya Usada, alhamdulillah Usada juga, Usada memiliki orang tua yang sangat pemikirannya tuh luas. Artinya beliau tuh nggak mensyaratkan apa-apa gitu. Ya ada lah, tapi nggak seperti kita tahu ada orang tua yang enggak, ente harus nikah dulu, enggak, ente harus ini gitu kan. Ya Usada juga ada syarat-syarat tertentu, tapi tidak apa ya, enggak ngebolehin banget gitu. Enggak, anak enggak mau ente S3 kecuali udah ini. Nah, Usada tuh alhamdulillah. Artinya sebelum Usada menjadi orang yang kuat untuk menyelesaikan di sini sampai Usada sudah 14 tahun sekarang, orang yang pertama kali kuat itu adalah orang tua kita, yang enggak sih? Khususnya ibu kita. Kenapa? Karena mereka berani, mereka kuat untuk kita tinggalkan, khususnya perempuan. Itu di luar nurul sih, ya enggak sih? Di luar banget loh. Bahkan sampai ibu Usada tuh bilang, anak tuh sampai nggak mau inget-inget punya anak ente. Nggak mau, karena dia kan perempuan anak perempuan satu nih. Dan wajar lah ya, tetangga-tetangga gitu biasa gitu loh. Kalau Usada sih tetangga gitu udah nggak nyampe gitu. Tapi kalau yang hidup di situ, yang tinggal di kampung, di keluarga kita, ya kedengeran. Sakitnya ya nyampe hatinya. Usada kan nggak nyampe. Mereka nyampe. Sampai ibu Usada tuh gitu. Anak tuh, saya emang nggak mau inget-inget punya anak. Karena kalau nginget itu sedih. Ibaratnya dialihkan gitu. Udahlah dialihkan aja. Anggap aja anaknya lagi kemana gitu. Maksudnya tuh gitu. Jadi Usada pikir, iya ya. Sebelum orang itu menjadi kuat, keluarga itu orang terkuat dulu. Maka penting banget, maksudnya ya penting gitu kita, yaitu privilege juga gitu. Dan Usada kira ya privilege macam-macam ya. Dan Usada merasa itu juga salah satu privilege Usada nggak sih? Diberikan orang tua yang sabarnya nggak ada batasnya, menunggu Usada sampai di titik ini, yang pasti mendoakan. Itu subhanallah kan ya, dan kita tahu lah itu nggak mudah. Maka Usada bilang, sebelum orang bilang Usada hebat atau kuat, itu orang di balik kita tuh siapa? Iya enggak? Orang di balik orang ini nih siapa? Oh, keluarganya yang kuat. Oh, ada dia itu dia ada gurunya, ada lingkungannya, dia seperti ini. Orang nggak akan jauh-jauh. Orang sukses itu nggak jauh-jauh dari itu gitu kan? Nggak bisa loh orang itu kuat sendiri gitu, nggak bisa. Usada pernah nggak bisa. Usada kira gitu ya. Ternyata memang nggak bisa. Nggak tahu ya Usada sih, kalau Usada baru seumur jagung ini ya, baru ya di pendidikan gitu, dunia pendidikan aja belum di Indo. Usada merasa sih gitu. Kok kayaknya nggak ada ya orang yang bisa di titik tertentu yang katanya tuh kata orang-orang wow, kecuali ada orang-orang yang memang di situ mendukung. Artinya dia tidak memaksa, tidak menakuti, tidak menekan, tetapi mensupport. Walau supportnya ya nggak sepenuhnya, tapi setidaknya mereka itu
sabar gitu. Ya kan, setidaknya sabar menunggu kita ketika kita memilih untuk apa gitu kan, sabar ya, Ana mau ini dulu, nanti Ana kembali kok. Itu kan hal yang nggak mudah. Benar, Ya. benar. Nah, seperti itu sih. Berarti bisa dibilang tadi juga tantangan juga nggak Ustazah? Betul ya, itu tantangan terbesar ya. Berarti emang banyak cerita di balik itu ya Ustazah. Iya. Nah Ustazah, ini mungkin ini pertanyaan terakhir, tapi mungkin ini agak personal sedikit Ustazah, tapi mewakili banyak perempuan muda tentunya. Siap. Kenapa lebih memilih untuk lanjut S3 ketimbang untuk menikah nih Ustazah? Itu pernah tanyaan juga ke senior. Dan iya ya, pendidikan dan pernikahan itu ya dua-duanya besar ya, dan dua-duanya suatu rizki. Kenapa lebih milih untuk melanjutkan daripada menikah? Dan itu juga sering yang ditanyain sama junior ustadzah juga yang udah selesai S2, khususnya sih seringnya yang alhamdulillah sekarang S2 tuh orang dari S1 S2 tuh udah nggak ditanyain lagi gitu. Alhamdulillah sekarang sudah banyak model-model, artinya role model yang bisa dijadikan contoh. Dulu tuh ustadzah tuh S2 tuh mau nanya siapa tuh nggak ada loh, nggak ada senior, saking jarangnya. Sekarang di tahun 2000-an ini alhamdulillah udah banyak kan yang S2. Jadi anak yang dari S3 pula tingkat 4 ke S2 itu nggak perlu nanya, tapi sudah ada contoh. Oh ada kak ini S2, jadi dia alat tol gitu, nggak ada nanya nikah dulu apa enggak gitu. Apalagi dengan dunia sekarang ya, yang S2 tuh kayak udah semi wajib nggak sih gitu kan. Bahkan S2 aja tuh udah, abis S2 aja tuh udah, kalau yang emang fokusnya ke akademisi ya, kayak udah itu modal utama gitu, itu modal utama. Di S3 ini barulah, karena memang jarang. Ya kalau sekarang sih ustadzah melihat setelah ustadzah ini banyak juga alhamdulillah, banyak junior ustadzah yang juga kalau dapat judul mah pengen daftar. Iya. Jadi kayak nggak lagi mikir kayak dulu ustadzah tuh, rasanya tuh orang tuh nggak banyak pertimbangan gitu. Karena ya dunia juga berbeda ya, tuntutan zamannya, kenapa harus S3 juga berbeda. Kemudian udah banyak contoh-contoh yang, ya kan contoh itu kadang kan lebih jelas ya sih daripada nanya. Artinya itu loh selesai, itu loh itu tuh udah nggak perlu kenal, nggak perlu nanya langsung, sudah ada contoh tuh kayak dalil yang kawi, ya kan? Untuk orang tuh bisa deh kayaknya. Tapi ya, nah di S3 ini ya cukup besar pengorbanannya, pilihannya ustadzah. Nah itu juga di awal-awal sebenarnya keluarga ustadzah, khususnya orang tua itu memang awalnya nggak ngizinin. Nggak ada sih kayaknya, kayak nggak sih, secara wajar nggak ada orang tua yang udah S3 posisi dia belum nikah nih anaknya, cewek sendiri, kayaknya jarang ya, kecuali orang yang udah nikah S2-nya, udah punya suami, baru udah lanjut aja, karena kan udah tenang, ya kan, orang tuanya tuh nggak ada yang ditakutin lagi terhadap anaknya ini, karena sudah ada yang mendampingi gitu. Kalau orang yang masih jomblo itu kan ya Allah gitu tuh kan, orang tua, ente mau nikah nggak sih kan gitu kan. Dan emang itu alasan yang orang tua ustadzah dan keluarga juga melarang. Udahlah jangan S3, nggak apa-apa deh kamu kalau mau daftar S3 di Azhar tapi nulisnya di Indo. Artinya kalau kamu nulis di Indo itu kan bisa sambil kerja, ya, ketemu orang, ketemu relasi, ente keluar dari zona itu. Ente selama berapa tahun gitu kan, 9 tahun S1 S2, ente udah di situ dan ternyata Allah belum kasih rezeki, ya mungkin ada di tempat lain kan gitu ya, orang ikhtiarnya kan, positifnya kan begitu. Dan ustadzah percaya itu, enggak berarti kita denial gitu, enggak. Cuma kalau pernikahan ini memang setiap orang kan punya fase ya, kita tahu lah, artinya fase dimana ya kayak junior ustadzah aja gitu kan, anak-anak S2 itu ya lagi butterfly-nya gitu kan. Ustadzah juga ngerasain ya,
Dan alhamdulillah saya juga ngerasain kok gitu kan, tahu dan merasakan alhamdulillah gitu. Jadi walaupun belum, tapi pernah merasakan itu syukur aja gitu kan. Dan di fase S2 itu memang lagi full bab itunya tuh gitu, kenceng gitu kan, mencari atau dicari gitu kan, ma'ruf lah gitu kan, karena umurnya juga sesuai gitu kan. Sesuai lah, apa-apanya tuh pas, sebenarnya tuh pas ya, walaupun gak ada yang ideal ya enggak sih. Dan Usadah sempat di fase itu, dicari dan mencari, merasakannya sempat, tapi kan sampai di titik itu, bab menikah itu kan bukan kuasa kita. Apa emang antum nggak nyari, emang antum nggak dicari, emang antum nggak ikhtiar? Kalau udah umur segini mah jangan ditanya gitu kan. Artinya kita sebagai manusia, kita yang juga merasakan itu, bertemu orang-orang baik, melihat, menginginkan, punya apa ya nggak sih, kriteria atau pengen seperti AA dan sebagainya. Sudah, artinya di fasenya atau kita katakan di S2 itu sudah melewati itu. Sudah melewati itu, bukan belum. Bukan juga meninggalkan. Enggak, Ustadzah kira semua orang yang sampai di titik tertentu tapi dia belum, itu bukan berarti, ya mungkin ada ya, tapi kebanyakan Ustadzah kira sudah pernah fokus di bab itu. Nah, gitu loh. Semua orang tuh pengen, enggak ada yang enggak mau. Iya enggak sih? Gitu kan? Tapi untuk sampai di ujungnya itu bukan kuasa kita lagi. Ikhtiar sudah. Gitu kan? Dalam lingkungan yang baik sudah, memperbaiki diri sudah. Nah, gitu kan? Tapi belum, ya udah mau apa? Ente mau nyalain kita kan gitu kan bahasanya. Ente mau bilang kita picky banget. Ya picky ya iyalah, kalau nggak picky gimana gitu kan, ya kita pemilih dong gitu kan, ya milih yang baik ya, nggak yang perfect gitu kan. Jadi Ustadzah sudah, kalau dikatakan Ustadzah, dan mungkin ada orang-orang seperti Ustadzah kira sudah ya di bab itu, sudah melewatinya, sudah ikhtiar. Makanya dan itu masuk nih salah satu kenapa mau S3 juga. Ada junior Ustadzah yang juga di S2 mau S3, dia nanya, antum kenapa sih ke S3 gitu? Emang antum nggak mau nikah? Orang kan dohirnya gitu ya, dohirnya nggak mau gitu, dohirnya tuh kita tuh nggak mau gitu. Padahal nggak ada yang nggak mau, iya nggak ada yang nggak mau. Tapi kan kita tuh hidup itu kan berjalan terus, umur ya berjalan, waktu ya berjalan, dan orang mukmin artinya orang yang akil itu adalah orang yang dia itu waktunya itu imma dia bisa bermanfaat untuk diri dia atau untuk orang lain. Orang tuh harus antara dua itu, orang hidup itu kan, orang akil itu. Yastafid li nafsihi li ghairihi. Orang akil itu orang yang meletakkan kewajiban fikul lillahdoti sesuai dengan kewajibannya gitu. Setiap hak dan kewajibannya itu harus sesuai gitu. Yuqaddim al-afdal fal afdal. Tahu ahamiyatuhu. Tahu oke. Allah belum ngasih anak rezeki itu, bab itu. Pernikahan ataupun pekerjaan yang cukup, pernikahan yang alhamdulillah itu semua rezeki. Dan itu rezeki yang dohir. Semua orang bisa melihat, semua orang bilang barakallah, barakallah kerjaannya, barakallah punya anak, barakallah dapat nikah gitu. Tapi apakah orang yang belum di posisi itu, belum dapat pekerjaan, belum dapat jodoh, belum dapat anak, apakah dia nggak dapat rezeki juga? Nah, secara dohir, kalau orang hanya melihat dohirnya aja, mungkin enggak, kasihan ya dia belum dapat jodoh, kasihan ya belum dapat anak, maksudnya belum bekerja gitu. Dohirnya begitu, tapi kita yang menjalankan itu kan akwal orang, netizen, komentar orang. Apakah kita fokus ke mereka? Enggak dong, kita akil. Orang akil ya tadi, kembali yang ke tadi. Yakzo, kita yang tabih ke diri kita, oke, fine.
Kita udah di bab itu udah. Sekarang Allah belum sampai dikasih itu, apakah kita diem aja? Apakah kita terpuruk? Apakah kita ya udah deh, sejalannya aja deh gitu, ngapain kek? Nah, Ustadzah, ketika Ustadzah tahu, oh Allah belum ngasih nih, dengan isyarat dari guru Ustadzah, selama kamu rizki, kamu tuh Allah kasih masih sendiri. Itu adalah sebuah rizki kalau kamu bisa memanfaatkannya untuk hal-hal yang ke depan gitu. Dan Ustadzah dan Ustadzah orangnya nggak bisa diem gitu loh. Ima ini gitu. Nggak bisa kayak ya insya Allah semua orang begitu ya. Semua orang insya Allah kalau nggak tapi berusahakan ketika pilihan A atau B itu masih dalam lingkup kebaikan gitu. Sehingga ketika Ustadzah belum di titik itu, ya udah deh, Ana lanjut aja. Lanjut aja. Walaupun konsep rezeki itu belum sangat di ini gitu kan. Apakah emang ini jalannya ya S3? Itu di awal-awal ya masih mempertanyakan ya. Kita manusiawi, kita perempuan, punya orang tua, umur sekian dan sebagainya, tuntutan. Kita mempertanyakan dalam perjalanannya. Tetapi selama kita tadi, pertanyaan-pertanyaan itu, bener gak ya Ana di sini? Bener gak ya Ana ninggalin orang tua? Itu masih ada di tahun-tahun awal. Bener gak ya Allah? Ya tapi ya tadi, kembali ke yang awal tadi. Orang tuh punya pegangan hidup itu, punya prinsip. Orang yang gak punya prinsip, orang yang gak punya pegangan, baik itu prinsip diri atau juga pegangan orang lain yang kita percayai, orang tuh akan, ya kan, akan mundur ke belakang atau berhenti di jalan. Tapi kalau kita punya prinsip, Ana nggak dapat itu, tapi Ana harus ini. Karena sejatinya rezeki itu sifatnya macam-macam. Mungkin orang hanya melihat nikah itu rezeki, ya maksudnya nggak, ya jelas ya nikah itu rezeki, pekerjaan itu rezeki, anak itu rezeki. Tapi orang yang belum sampai di titik itu, akhirnya dia memilih untuk melanjutkan hidupnya dan dia fokus ke akademisi, apakah itu enggak rezeki? Nah, itu adalah suatu rezeki kalau orang mau benar-benar melihat. Itu rezeki. Dan Allah nggak pernah salah kan memberikan rezekinya. Allah setting itu kok walau ya nggak mudah kan. Maksudnya ya sama. Emang nikah mudah enggak? Punya anak mudah enggak? Sama Ustadzah juga di perjalanan Ustadzah ini yang diberikan Allah rezeki kemudahan dari awal. Ketika proses judul, ketika penulisan, alhamdulillah nggak kesulitan, sampai di waktu yang sesuai yang Ustadzah inginkan, itu semua rezeki. Yang apakah semua orang dapat kayak Ustadzah? Enggak kan? Apakah Ustadzah dapat yang orang dapat? Enggak. Semua ada porsinya. Yang terpenting adalah orang tuh itu tahu gitu, tahu diri dia, tahu dia mau ngapain, terus ya tadilah jangan jauh-jauh lah. Kita tuh selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan tertentu dalam hidup. Tapi usahakan pilihan-pilihan itu dan apapun yang kamu ambil itu masih dalam kebaikan dan sifatnya untuk manfaat tadi. Manfaat imma untuk diri ente atau untuk orang lain. Dan jangan lupa, mungkin ini terakhir, apa mantra, ya kan? Mantra yang mungkin Ustadzah sampai di sini. Kalau mau flashback itu ya tadi ya mungkin Ustadzah kalau mau bisa katakan gitu kan, dan bisa mungkin orang lain ini teman-teman bahwasanya jangan jalan sendiri. Jangan jalan sendiri. Kalau kamu belum Allah kasih pendamping hidup atau orang tua yang ya jauh atau orang tua yang pikirannya berbeda, kan ada tuh orang tua yang beda pikirannya, cari pegangan. Allah tuh nggak bener-bener loh kayak dia belum nikah atau orang tuanya seperti ini dia sendiri, enggak. Orang tuh kalau orang tuh bener-bener mau mencari ta'tamid, bersandar, itu Allah nggak sendiri. Banyak orang soleh itu, orang baik sekitar kita tuh banyak, khususnya di Mesir ini kan, di negeri Mesir ini. Ulama, oh ya Allah, masya Allah, nggak kurang-kurang.
Jadi mungkin Ustazah katakan jangan jalan sendiri, apalagi untuk step fase kehidupan yang lumayan besar. Itu nggak bisa, ente nggak bisa sendiri. Ente harus punya pegangan, baik itu orang, kalau keluarga ente bisa, ente emang orang tuanya mengerti ente secara apa yang ente mau, dan ente bisa menjadikan pegangan banget. Kalau maksudnya apa pegangan itu? Apa fungsinya? Ketika kamu lagi burn out, ya kan, lagi di tahap down di perjalanan ente, namanya manusiawi, nggak mungkin nggak ada masalah. Ente punya pegangan. Anak pulang ya. Ustazah mau pulang 2 kali dalam perjalanan Ustazah. Ustazah mau nggak meneruskan 2 kali. Seandainya Ustazah mengikuti perkataan Ustazah dan tidak memiliki pegangan, anak nggak akan di sini hari ini. Anak nggak akan, wallah alam ya, wallah alam kita. Tapi kan dohirnya kan gitu. Karena Ustazah pasti, kalau Ustazah sendiri, ketika Ustazah lagi ada masalah besar, manusiawi, pulang aja nggak kuat. Dan orang tua seringnya kan selalu kan, oh nggak kuat ya Allah, kasihan banget, udah yuk pulang aja nak, pulang dah. Kan gitu ya seringnya kan orang tua itu. Ya ada orang tua yang ya mungkin keras juga, ya macam-macam. Tapi kan prosesnya sebenarnya kalau orang tua Ustazah juga Ustazah balik kan senang hati, bahagia banget. Tapi saat itu ketika Ustazah ada masalah besar, baik itu internal atau eksternal Ustazah itu ya tadi kembali ke pegangan Ustazah. Ustazah punya guru, alhamdulillah. Ustazah musyawarah, saya nggak kuat, saya ada masalah seperti ini. Saya kayaknya mau pulang. Fungsi dari pegangan itu adalah apa? Dia akan memberikan sesuatu yang bukan lagi tentang diri kita gitu. Bukan lagi anak nggak kuat gitu. Bukan lagi pengen nyari ya udah deh anak nggak kuat pulang aja, pengen nyari kebebasan gitu. Enggak. Dia akan melihat ke depan gitu. Walau itu menyakitkan buat ente sekarang. Dan kita kan, mata kita kan nggak bisa nyampe itu. Mata kita ketika apalagi khususnya kita lagi keadaan yang sangat sulit, nggak nyampe, kita nggak kuat. Maka ketika kita punya pegangan yang kita percayai, enggak, kamu harus di sini, sabar, ente kuat orangnya, tunggu, nanti ada kemudahan. Dan usahakan ketika kamu punya pegangan itu, kamu jangan yang banyak orang yang punya pegangan tapi nggak sepenuhnya gitu, dia tidak mempercayai sepenuhnya. Padahal ketika dia sudah harusnya gitu, ketika dia sudah memilih suatu pegangan, dia harus meletakkan kepercayaan kepada orang itu atau apapun itu lebih dari kepercayaan dia kepada diri sendiri. Ente letakkan, ente kayak orang mayat gitu, mayat dimandiin, ya kan? Al-mayit baina ghusili kan gitu. Ya udah nurut kan? Nurut. Bahkan ketika ente, aduh sulit, ya gimana lagi orang disuruhnya di sini. Nah, mungkin sulit di awal, tapi hikmahnya itu akan terlihat di akhir. Dan Ustazah melihat itu sekarang, alhamdulillah. Bahkan nggak Ustazah, keluarga Ustazah, orang tua Ustazah yang awalnya melihat ini sesuatu yang menakutkan, negatif atau apa, sekarang ya walaupun ya banyak lah ya, walaupun ada hal-hal yang juga dikorbankan masa-masa kemarin, tapi ya memang harus pengorbanan gak sih untuk sesuatu yang besar. Kita harus memilih dan mengorbankan hal lain untuk hal ini yang insya Allah kalau niatnya untuk kemanfaatan kita agar kita bisa lebih baik lagi, bisa tahammul, belajar lebih baik lagi, lebih dalam lagi, dan intinya untuk kemanfaatan umat ke depan. Masya Allah, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung bincang-bincang hari ini. Itulah tadi obrolan kita seputar sebuah disertasi yang ternyata tuh bukan cuma soal teologi ataupun teori, teman-teman. Nah, kita belajar bahwa menempuh studi tinggi ini sampai jenjang doktor bukanlah suatu hal yang mudah tentunya. Bahwa menempuh studi tinggi sampai jenjang doktor ini bukanlah sekedar akademik, tapi juga cara untuk menjaga warisan Islam seperti itu. Nah, mungkin disertasi ini hanya tulisan sekali, tapi prosesnya, perjalanannya begitu membekas. Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman, terusnya perempuan di luar sana ya Ustazah. Nah, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustazah Doratun Nakia atas waktu, ilmu, dan sharingnya. Ini begitu menginspirasi sekali Ustazah.
Semoga ini menjadi inspirasi atau setidaknya pengingatlah bahwa ilmu itu bukan cuma ditulis, tapi juga dijalani dan dihayati. Nah, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan kisah dan pemikiran baru yang tak kalah menarik, teman-teman. Tetap semangat, bertanya, dan berpikir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Muharrama Aisyah, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.